Halo guys, terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan mereview sebuah alat yang bisa memudahkan kita dalam membersihkan toilet. Buat mama macam aku, sikat-sikat toilet sambil jongkok lumayan menguras energi, waktu, dan yang pasti bikin encok. Iya nggak sih? Nah, kali ini nama alatnya adalah Electric Brush Good Papa M3 Xiaomi. Yang aku beli ini udah generasi ketiganya ya guys. Di dalamnya udah ada buku manual. Ada 4 kepala sikat. Yang pertama ini point brush, biasanya untuk sudut-sudut gitu. Terus yang lebih flat tapi kecil. Lalu ada yang lebih besar, ini biasanya sih untuk lantai. Terus yang agak bulat itu biasanya untuk wastafel atau bathtub. Kalau yang ini pegangannya di situ udah ada tombol on off plus kecepatannya. Jadi kecepatannya itu ada 2. Lalu ini tongkat Tongkat penyambung atau yang buat extend gitu ya. Jadi bisa dipakai, bisa juga enggak. Nah, kalau yang tombol abu-abu tadi untuk ngelepasinnya. Nanti kita tes ya. Terus ini kepalanya. Lalu disediakan kepala charger sama gantungannya. Ini tombol on off sama speed, terus ini untuk charging. Cara pemasangannya gampang banget, tinggal dimasukin aja sampai kedengaran bunyi klik gitu. Terus copotinnya gampang juga sih, tapi lumayan butuh tenaga ya. Jadi tinggal dipencet lalu ditarik gitu. Nah, ini kepalanya sama, tinggal dimasukin sampai ada bunyi klik. Terus untuk kepala brushnya juga gampang banget, tinggal dimasukin sampai ada bunyi klik. Bedanya sama yang lama itu kepala brushnya itu harus diputar, kalau ini tinggal diklik aja. Nah, ini untuk bengkokinnya caranya tinggal pencet yang abu-abu ini nih. Nah, ini abu-abu 2 sisi dipencet sambil kepalanya itu di posisiin sesuai yang kita mau gitu. Kalau menurut aku barangnya kokoh banget ya. Jadi kecepatannya ada 2. Yang pertama kali kita buka itu kecepatan sedang, lalu bisa dinaikkan lagi speednya. Nah, ini lebih cepat ya. Jadi tekan sekali itu untuk tombol on, tekan kedua kali untuk high speed, tekan ketiga kali itu untuk off. Untuk copotin brushnya juga gampang banget, tinggal ditarik terus dicopotin, ganti deh kepala baru. Sekarang kita tes dulu di toilet aku yang udah kotor. Ini aku pakaiin sabun, terus kepalanya posisikan sesuai dengan yang kita mau, tingkat kemiringannya ya. Nah, videonya udah aku perlambat, kalian bisa lihat ya. Set, langsung bersih ya kan. Ini gampang banget, bener-bener mempermudah, nggak bikin encok. By the way, aku pakai high speed, jadi harus pakai 2 tangan buat handle kecepatannya, biar dia nggak lari-lari. Kalau cuma 1 tangan tuh dia lari-lari gitu. Terus sebelum kita pakai yang point brush untuk sudut, ini aku mau pakai dulu untuk sikat tembok ya. Jadi nggak perlu gonta-ganti brushnya gitu. By the way, ini kelihatan susah banget karena di depan aku tuh ada kamera, jadi aku nggak leluasa bergerak. Terus kita sekarang ganti ke point brush untuk di sudut. Nah, lihat tuh di sudut kanan situ di pojokan masih kotor ya. Setelah disikat pakai point brush, jadi bersih deh. By the way, sorry ini karena sambil pegang HP sambil pegang alatnya, jadi cuman 1 tangan, jadi kelihatan kayak tremor gitu ya. Nah, ini di hasilnya, gimana menurut kalian? Kalau menurut aku ini cukup bersih ya. By the way, yang kuning-kuning itu bukan kotoran ya, tapi emang motif keramik aku kayak gitu. Nah, untuk toilet dudukan aku lebih nyaman kalau dia itu bentuknya pendek, jadi aku copotin tongkat penyambungnya atau extendnya itu. Caranya gampang banget, tinggal dipencet tombol abu-abu terus ditarik, lalu sambungkan hand gripnya itu ke kepalanya.
Nah, ini udah siap dipakai, tinggal kita pasang kepala sikatnya aja. Aku pakai sikat yang kecil ya. By the way, ini aku pakai high speed, jadi kelihatannya agak goyang-goyang, jadi harus ditahan pakai dua tangan ya. Cuman cepet kok bersihnya. By the way, harus ada yang diperhatikan ya. Kepala berasnya ini kalau kalian mau bersihin toilet kayak gini, jangan melebihi batas dari garis water level line-nya itu. Walaupun di bawahnya itu dibilang waterproof, aku tetap nggak berani cemplungin sih, karena takut kelewat batas nanti barangnya malah rusak ya nggak. Jadi lebih baik aku tuh sampai ke kepala sikatnya aja cukup. By the way, sikat ini nanti udah aku patenkan untuk buat sikat toilet duduk ini aja gitu. Nggak akan aku gabung-gabungin untuk sikat, misalnya sikat lantai atau sikat wastafel, itu aku nggak akan pakai sih. Jadi ini khusus aku dedikasikan untuk toilet duduk ini aja biar lebih higienis. Oke, sekarang aku mau sikat wastafel, jadi aku harus ganti kepala yang bulat. Nah, sambil kalian lihat aku beberes, aku mau kasih tahu kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya menurut aku, yang pertama tentu lebih praktis karena satu alat bisa dipakai untuk berbagai macam kegiatan bersih-bersih. Yang kedua, nggak bikin encok karena kita nggak perlu jongkok-jongkok lagi. Ini yang paling penting kan buat emak-emak. Yang ketiga, pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Yang terakhir, nggak mati walaupun ditekan. Nah, untuk kekurangannya lumayan susah untuk mengimbangi kecepatannya ya, apalagi yang high speed. Jadi kita harus pinter-pinternya kita untuk ngimbanginnya. Terus yang kedua, kepala point brushnya itu gampang banget rusak, gampang banget letoy. Oke, udah selesai, tinggal dibilas pakai air bersih. Nah, ini aku lap lagi pakai kain microfiber biar kering. Sip, udah kinclong kan? Kalau udah selesai dipakai, tinggal dicas lagi. Nah, ini indikatornya. Jadi kalau ini kan masih kedip-kedip nih. Nanti kalau dia semuanya udah nyala, itu artinya udah penuh. Jadi kalian bisa langsung cabut, oke? Baiklah, sekian review kita hari ini. See you on the next video ya. Bye-bye.